Vladimir Ilyich Ulyanov atau Vladimir Lenin merupakan salah satu tokoh politik terkemuka dan pemikir revolusioner abad ke-20 yang mendalangi pengambil alihan kekuasaan Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 dan merupakan arsitek dan kepala pertama Uni Soviet. Ia lahir pada tanggal 22 April 1870 di kota Ulyanov, Rusia. Ayahnya bernama Ilya Ulyanov dan ibunya bernama Maria Alexandrovna Ulyanov. Lenin dikenal sebagai penganut gigih dan setia dari ideologi Karl Marx mengenai komunisme. Lenin meletakkan dasar politik yang hanya bisa dibayangkan oleh Karl Marx seorang. Begitu cepatnya, Lenin menyebar komunisme ke seluruh penjuru dunia. Dia mesti diakui sebagai salah seorang yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Lenin adalah sumber anumerta Leninisme, doktrin yang dikodifikasi dan digabungkan dengan karya-karya Karl Marx oleh penerus Lenin untuk membentuk Marxisme-Leninisme yang menjadi pandangan dunia komunis. Dia telah dianggap sebagai pemimpin dan pemikir revolusioner terbesar sejak Karl Marx. Dalam biografi Lenin, diketahui bahwa pada umur 23 tahun, Lenin sudah menjadi seorang Marxis yang berkobar-kobar. Bulan Desember 1895, dia ditahan oleh pemerintah Tsar karena kegiatan revolusionernya dan dijebloskan ke dalam penjara dengan hukuman selama 14 bulan. Setelahnya, Lenin kemudian dibuang ke Siberia. Selama 3 tahun di Siberia, Lenin menikah dengan wanita yang juga berpaham revolusioner bernama Nadezhda Krupskaya. Setelah pengasingannya di Siberia pada tahun 1901, ia mengadopsi nama belakang Lenin saat melakukan pekerjaan partai bawah tanah. Setelah dibebaskan dari pengasingannya dan kemudian bertugas di Munich, Lenin dan yang lainnya mendirikan sebuah surat kabar Iskra untuk menyatukan kaum Marxis Rusia dan Eropa. Lenin kembali ke Petersburg dan meningkatkan peran kepemimpinannya dalam gerakan revolusioner. Lenin menghabiskan sebagian besar dekade berikutnya dan setengah di Eropa Barat. Dalam biografinya, Lenin diketahui bahwa ia menulis buku Pertumbuhan Kapitalisme di Rusia. Masa pembuangannya di Siberia berakhir bulan Februari 1900. Dan beberapa bulan kemudian, Lenin melakukan perjalanan ke Eropa Barat. Tak kurang dari 17 tahun, dia berkelana menjadi seorang mahaguru revolusioner. Pada tahun 1903, anggota Partai Pekerja Sosial Demokrat Rusia mengadakan kongres untuk meratifikasi posisi mereka. Kongres pertama pada Juli 1903 yang diadakan di Brussels sempat diganggu oleh kepolisian Belgia. Oleh karena itu, mereka mengadakan pertemuan kembali di London untuk membahas hal yang sama. Pada saat itu, perpecahan yang serius telah muncul di dalam partai karena perbedaan ideologi. Partai Pekerja Sosial Demokrat Rusia
terbagi menjadi dua golongan, yang masing-masing dipimpin oleh Vladimir Lenin dan Alexander Kerensky. Ketika diadakan pemungutan suara internal, Lenin menang dan meminta lawannya untuk meninggalkan Kongres. Perpecahan pun tidak dapat dihindarkan, dan Lenin dengan penuh kemenangan menyebut kelompoknya sebagai Bolshevik atau mayoritas, sementara lawannya Menshevik atau minoritas. Pada 1910, kedua fraksi ini sempat berencana untuk bersatu kembali saat kedudukan mereka berhasil dilemahkan oleh Kaisar. Namun, upaya tersebut gagal setelah Bolshevik memutuskan untuk mengadakan pertemuan pada 1912 tanpa Menshevik. Sejak saat itu, kedua fraksi ini menggunakan cara yang berbeda untuk menggulingkan Kaisar dari tahtanya. Bergejolaknya revolusi Bolshevik dan berdirinya Uni Soviet, meski menang Perang Dunia I, tidak memberi dampak signifikan kepada Rusia. Rakyat yang lelah, lapar, dan trauma akan perang mulai menuntut kekaisaran digulingkan. Saat itu, gelombang kekerasan menjalar ke seluruh Rusia. Tsar Nicholas yang takut jika dirinya bakal digulingkan paksa, sepakat untuk turun tahta. Duma segera mengambil alih negara dengan membentuk pemerintahan sementara dan menghapus sistem monarki kekaisaran Rusia menjadi Republik Rusia. Lenin yang mendengarnya ikut bersorak dan memutuskan pulang setelah merasa kekuasaannya bakal semakin dekat. Sampai di Petersburg, dia mengecam pemerintahan itu karena pemerintahan sementara diisi politisi berjuis liberal dan menginginkan Rusia berbentuk Soviet di mana mereka dipimpin tentara, buruh, hingga petani. Kemudian pada Oktober 1917 terjadi sebuah revolusi yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Bolshevik yang berujung kepada konflik sipil. Dalam perang itu, pengikut Lenin yang dikenal sebagai pasukan merah berhadapan dengan pasukan putih, berisi para mantan jenderal di era kekaisaran Rusia, melawan pasukan putih yang dibantu sekutu Perang Dunia I. Lenin menggunakan segala cara untuk menang dan menghasilkan apa yang disebut sebagai teror merah. Akhirnya, pada 1923, konflik itu berakhir dengan kemenangan pasukan merah, sekaligus pengukuhan Uni Soviet. Namun, pada 1921, dia menghadapi pergolakan. Untuk mengatasinya, Lenin kemudian memperkenalkan kebijakan ekonomi baru yang mengizinkan para petani untuk menjual hasil panen mereka ke pasar bebas. Pada Mei 1922, Lenin terserang stroke dan kembali mengalaminya pada Desember tahun yang sama. Dengan kesehatan yang terus menurun, dia mencari cara bagaimana Soviet bisa terus eksis sepeninggal dirinya. Saat itu, dia melihat bahwa partai dan pemerintahan yang dibentuknya benar-benar jauh dari pandangan ideal mengenai tujuan yang ingin dicapainya. Dia terutama sangat kecewa kepada Joseph Stalin yang menjabat sebagai sekretaris jenderal. Di saat dia menjabat, dia mulai mengumpulkan kekuasaan yang besar. Kemudian, Lenin terserang stroke ketiga pada Maret 1923 yang merenggut kemampuan bicara serta menderita kelumpuhan parsial di tubuh bagian kanan. Pada Oktober, dia melakukan kunjungan terakhir ke Kremlin.
Dan pada 21 Januari 1924, Lenin mengalami koma dengan meninggal di usia 53 tahun. Jenazahnya kemudian dibalsem dan disemayamkan dalam museum yang berlokasi di Lapangan Merah, Moskwa.